Halo semuanya, aku Gusti Ayu Santika. Dan nama saya Gabriel Dimas Hayon. Lalu, bagaimana diplomasi pada zaman dulu, Dim? Jadi diplomasi adalah praktik mempengaruhi keputusan dan perilaku pemerintah asing atau organisasi antar pemerintah melalui dialog, negosiasi, dan cara non-kekerasan lainnya guna mencapai tujuan dan kepentingan negara masing-masing. Lalu, bagaimana diplomasi pada zaman dulu, Dim? Diplomasi zaman dulu itu terpaku pada meja perundingan yang harus dilakukan dengan rahasia, formal, dan kaku, sehingga jauh dari kata transparan, terbuka, santai, dan informal. Diplomasi dipersepsikan sebagai aktivitas para diplomat di ruang tertutup, penuh seremonial, dan memakai baju rapi dengan jas berdasi. Nama dari diplomasi zaman dulu itu negosiasi diupayakan untuk penghentian pemusuhan, pembicaraan tentang pertukaran komoditas, dan sebagainya. Jadi, masyarakat hanya mampu melihat dan mendengar semua rangkaian diplomasi melalui media tradisional saja ya, Dim. Seperti media cetak dan elektronik, seperti surat kabar dan televisi yang sifatnya tidak real time atau live. Waktu itu kan penggunaan telepon genggam belum terlalu masif, bahkan jauh sebelum itu tidak ada sama sekali. Televisi pun masih menjadi sesuatu yang langka. Melalui koran-koran hasil diplomasi masih bisa tersebar, namun sangat terbatas informasinya. Ya, betul sekali Ayu. Tapi semua hal itu berubah seiring berjalannya waktu. Dunia digital berkembang sangat pesat. Model berdiplomasi pun turut berubah. Ya, konsep diplomasi baru muncul, seperti diplomasi publik. Pemerintah berkomunikasi langsung dengan publik untuk mencapai tujuan atau kepentingan. Kemudian ada virtual diplomasi yang meliputi pengambilan keputusan, koordinasi, komunikasi, dan praktek hubungan internasional yang dipengaruhi oleh bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu ada e-diplomasi yang mana dititik beratkan untuk mendapatkan dan mengelola informasi. Dan yang terakhir, cyber diplomasi dapat diartikan sebagai perluasan penggunaan internet sebagai salah satu sumber teknologi informasi yang dapat mengefektifkan pelaksanaan suatu kebijakan luar negeri. Dengan diplomasi saat ini, berarti internet memungkinkan publik turut berpartisipasi dalam memberikan masukan bagi para pengambil kebijakan luar negeri ya, Dim. Dalam upayanya membangun kredibilitas informasi, DPLURI melakukan penyebaran informasi secara transparan dan profesional karena mereka terlibat langsung dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri maupun upaya diplomasi. Transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses pembuatan informasi dikedepankan sebagai upaya membentuk kredibilitas informasi. Apabila ada informasi yang tidak akurat, publik dapat mengkritiknya dengan mudah, sebab saluran informasi ini tidak hanya berasal satu arah dari pemerintah, tetapi juga dari aktor-aktor lain seperti media massa dan non-governmental organization. Selain itu, adanya situs resmi DPLURI sangat memungkinkan terjadinya interaksi antara pemerintah dan masyarakat yang secara langsung dapat menunjang proses pengambilan kebijakan maupun penyebaran informasi mengenai kebijakan luar negeri. Wah, keren banget ya, Dim. Berarti sosial media juga ikut berperan ya, Dim. Karena media sosial ini kan bisa menjadi corong berdiplomasi. Diplomat bisa memakai media sosial sebagai sarana untuk menyatakan sikap atau suatu peristiwa. Tanggapan tersebut merupakan pernyataan resmi negaranya. Tujuannya supaya mudah dibaca, diakses, dan ditanggapi oleh publik. Tugas diplomat kan untuk melindungi WNI apabila mendapat ancaman atau kesulitan di luar negeri. Dalam hubungan dengan media sosial, Kemenlu RI telah memanfaatkan media sosial untuk melindungi TKI dengan aplikasi Safe Travel. Aplikasi ini akan mendeteksi keberadaan TKI. Jika ada masalah, mereka bisa melaporkannya melalui aplikasi tersebut. Kemudian tugas diplomat yang lain adalah bernegosiasi. Di sini, isu-isu yang diangkat biasanya juga dilihat dari fitur trending topik di media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan YouTube.
Ini dijadikan pertimbangan untuk menyaring kandang publik, ide, dan opini mereka. Selain itu, diplomat juga dapat dengan mudah melakukan sosialisasi aturan atau regulasi. Ya, bisa banget yuk. Tapi ingat, setiap ada kelebihan pasti juga ada kekurangannya. Selain kelebihan yang tadi sudah kita bicarakan, ternyata ada juga kekurangan dan ancamannya Ayu. Pertama, berita hoax yang tersebar dengan cepat sehingga sulit mencari kebenaran global. Kedua, munculnya ujaran kebencian dari tokoh-tokoh publik, politisi maupun pemimpin negara yang menimbulkan ketegangan, konflik dan kekerasan. Kemudian maraknya penyadapan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mendapatkan informasi rahasia antar negara. Semua hal ini berdampak juga Ayu dalam berdikari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.